Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita masuk di subtema 3, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita masih membahas tentang penghematan listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik? Nah, seperti yang sudah pernah kalian kerjakan, yang kalian ketahui bahwa banyak sekali cara-cara kita untuk menghemat listrik agar listriknya atau penggunaan bahan bakarnya tidak akan habis ya, sehingga kita perlu menghemat adanya energi listrik. Nah, di sini halaman 104 sambil perhatikan bukunya, cara menghemat energi. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat kebutuhan energi semakin besar. Untuk kehidupan yang modern ini, saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan bermotor. Artinya, setiap hari setiap orang menggunakan sumber energi minyak, sedangkan minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar tersebut, maka akan habis. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara kita menghemat energi. Bukan hanya untuk bahan bakar saja yang harus kita hemat, namun sumber energi yang lain juga perlu kita hemat. Jika kita boros dalam menggunakan sumber energi yang ada, apalagi sumber energi yang tak dapat diperbarui, itu artinya kita tidak akan sayang pada anak cucu kita kelak nanti, karena energi yang ada haruslah digunakan dengan baik dan menghematnya. Kemudian kita bisa memulai menghemat energi dari hal yang paling kecil, contohnya mematikan lampu ketika tidak digunakan, sesuai dengan poster yang ada pada gambar 3.19 ini ya. Adapun cara-cara menghemat energi yang lainnya, yaitu menggunakan air secukupnya, kemudian mematikan mesin air, menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi, kemudian menggunakan kendaraan secara bersama-sama, dan yang terakhir mengurangi penggunaan kendaraan. Jika kegiatan sehari-hari memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, maka hindari menggunakan kendaraan bermotor. Gunakanlah alat transportasi yang lain, misalnya sepeda ataupun yang lainnya. Lakukan penghematan energi dari kehidupan sehari-hari kita. Hal ini akan membantu menyelamatkan energi yang ada di bumi. Ini adalah beberapa contoh-contoh cara menghemat energi ya. Nah, yang lainnya masih banyak lagi. Contohnya menggunakan televisi, laptop seperlunya saja. Jika tidak digunakan, sebaiknya dimatikan agar tidak memboros energi ya. Nah, kemudian di sini ada menyanyikan lagu anak Indonesia dari pembelajaran 5 subtema 2. Sekarang kita menyanyikan lagu sesuai dengan kelompokmu. Nah, di sini biasanya kalau kita pembelajaran tatap muka, kita akan menyanyikan lagu, tapi karena kita pembelajarannya daring, maka kita menyanyinya tidak usah, cukup dilihat saja. Di sini dia menggunakan notasi lagu anak Indonesia. Bisa dilihat di situ ada tangga-tangga nadanya. Dia menggunakan irama 4/4 ya, 4/4. Oke. Kemudian kita masuk di pembelajaran 3, di mana pembelajaran 3 ini melakukan percobaan tentang listrik ya. Nah, pada melakukan percobaan tentang listrik, di sini cara membuat listrik dari jeruk nipis. Jeruk nipis adalah buah masam yang memiliki kandungan vitamin C. Saking masamnya buah kecil satu ini harus diolah sedemikian rupa agar bisa dinikmati bagi manusia. Buah satu ini sangat berguna untuk kesehatan seperti daya tahan tubuh, sariawan, dan lain-lain. Namun, siapa sangka jeruk nipis ini, si buah masam ini bisa menghasilkan sebuah listrik ya. Diambil dari sebuah artikel, penulis mengungkapkan bahwa jeruk nipis dapat digunakan sebagai sumber alternatif energi listrik. Nah, di sini dia melakukan percobaan dengan menggunakan jeruk nipis untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Di sini menggunakan 5 buah
jeruk nipis, terus lempeng seng, lempeng tembaga, kabel halus, dan lampu LED. Nah, untuk cara kerjanya kalian bisa baca sendiri. Di sini nomor 1, setiap jeruk ditusuk 4 lempeng seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan kutub utara ya. Jadi kalau dalam membuat sebuah listrik itu kita harus punya kutub negatif dan kutub utara. Kemudian ada lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng seng pada tembaga yang jeruk yang lainnya melalui kabel kecil, hubungkan dengan lampu LED. Nah, hasilnya lampu akan menyala, menunjukkan bahwa membuktikan sumber energi listrik. Lalu, mengapa jeruk bisa menghantarkan listrik? Nah, dari yang penulis dapatkan bahwa seng dan tembaga akan bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis dan menghasilkan larutan asam. Seng dan tembaga tersebut disebut elektroda, sedangkan jeruk nipis disebut elektrolit. Namun, sumber listrik seperti ini belumlah mampu untuk menjalankan mesin-mesin, tetapi hanya mampu menghasilkan cahaya redup dari LED. Nah, jadi dalam kandungan jeruk yang asam itu bisa menghantarkan listrik, tapi tidak semua benda-benda bisa dihantarkan listrik. Kalau untuk kategori jeruk, biasanya dia cuma bisa menghantarkan yang wattnya ringan saja, seperti lampu LED. Itu pun hanya menyala redup ya, tidak menyala terang, karena kekuatan dari jeruk nipis yang berkolaborasi dengan tembaga dan juga seng tadi menghasilkan lampu LED yang menyala agak redup. Oke. Hari ini Ibu langsung dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 2 dan pelajaran 3. Karena sebentar lagi insya Allah bulan depan kita sudah melakukan UTS, maka dari itu Ibu perbanyak pembelajarannya agar bisa cukup nanti sebelum UTS kita latihan-latihan. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Hari ini tidak ada tugas lagi dari Ibu, dan untuk pembelajaran yang lain juga nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sekarang Ibu cukupkan sampai di sini di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Silakan sambil dibaca sesuai dengan penjelasan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.